Wong ganteng ki penak tumpakane. Kemarin aku pernah bikin video seperti itu. Wong ganteng ki penak tumpakane, tapi yo kadang tidak cocok untuk buat rumah tangga. Nah, ini Lesti mencabut tuntutan atas dakwaan yang diberikan kepada suaminya. Dicabut, sudah lapor dicabut. Ya kembali lagi ya, secara pribadi itu Lesti, rumah tangga Lesti. Di kemudian hari ada kejadian mungkin yang lebih menyeramkan, itu mungkin sudah ditanggung sama Lesti. Bagi yang ngefans banget ya pakai akeh deh, karena terlalu fanatik ya sama Lesti, mungkin banyak yang kecewa, banyak yang ngomel-ngomel, sudah mengawal kasusnya dengan berharap memberi pelajaran sang suami supaya dimasukkan ke jeruji besi. Ternyata tidak sesuai ekspektasi fansnya, dan banyak fansnya yang gagal. Oke, terserah, itu pribadi Lesti dan suami lah. Kalau aku ada cerita ya hampir mirip sih. Karena mungkin penilaianku gini ya, Lesti masih muda, pemikirannya sudah jauh. Nanti kalau aku janda terus banyak uang, hanya orang mungkin laki-laki hanya menginginkan kekayaanku aja, aku punya anak, terus bagaimana masa depannya kalau anaknya itu seorang napi? Ya dimaklumi ya, masih kecil lah, pertimbangannya udah jauh-jauh. Tapi kalau kita menjalaninya mungkin tidak seseram yang kita bayangkan ya. Mungkin kalau kita menjalaninya ya dengan ya seperti biasa, pasti kita mampu melewatinya. Nih aku flashback ya, aku kan nikah dini umur 19 tahun. Nah 19 tahun 2000 tahun 2000 anakku yang pertama lahir. Sekarang kan umur 22. 2003 bapakku meninggal. Otomatis kan bapakku itu kan tulang punggung keluargaku ya. Ya wajar lah, dulu anak orang kaya ya, kalau minta nggak diturutin ya sakit. Itu aku dulu. Dan sekarang yes, inilah aku, bahasa Inggrisnya it's me. Inilah aku dengan kehidupanku yang sekarang. Pekerjaan tukang momong, dulananane geni karena masa air. Terus apalagi ya, yo dengan sebutan baru wong edan. Kalau orang yang kenal baik sama aku ya pasti nyebutnya seperti itu, tapi ya tak anggap biasa aja kan. Emang realita yang harus diterima, mau nggak mau ya realitanya seperti itu. Emang pernah dirawat di RSJ Amino ya. Sekali lagi kenapa aku membawa Amino, setidaknya aku mengucapkan banyak terima kasih ya, mungkin untuk dokter atau perawat yang dulu merawat aku dengan otak disetrum dan akhirnya jadi waras seperti ini. Mudah-mudahan jadi vlogger sukses. Oke, kembali lagi tekan timur. 2003 bapakku meninggal. 2004 atau nggak tahu 2005, setelah bapakku meninggal ya pisah ranjang dulu sama suami ya, karena mungkin suami almarhum itu kan ragil, aku anak pertama, mungkin
pemikirannya udah beda ya. Kalau aku kan udah jauh semenjak bapakku mengalami kebangkrutan kan, aku udah berpikir panjang. Kalau almarhum suamiku tuh kan ya masih anak-anak lah, mau apalagi anak ragil. Mungkin ragil tuh anak terakhir, ya masih ibu-ibuan lah, masih pengen deket sama ibunya, meski realitanya udah punya anak, udah punya istri. 2005 ya, di Jeddah 2005 sampai 2010 itu segini-gini grafik kehidupanku ya. Kalau gelombang gini main enak, tinggi turun jok, tinggi turun jok, kayak grafikku YouTube. Kembali lagi. Nah, di situ banyak cerita-cerita yang mengerikan menurut aku ya. Ya alhamdulillahnya sih sudah mampu melewatinya. Setelah kepergian bapakku, masih posisi pisah ranjang tuh, aku di sidang, diajak ke rumah almarhum suami. Waktu itu masih ada bapak, ibu, masih komplit ya, karena sekarang beliau tuh udah meninggal. Kakaknya berapa ya? Kakaknya 4, perempuan 2, laki-laki 2. Aku tuh disidang sama 6 orang. Aku tuh sendiri dari sini, nggak ada yang nganter. Ibuku, adikku, aku hadapi sendiri. Terus ibuku cuman ngasih support. Yo, kalau ditanya apa dijawab, maunya kamu apa yo dijawab, diutarakan gitu. Ibuku cuman support seperti itu. Terus aku disidang waktu itu mungkin ya sekitar umur 22-23 lah. 22-23 itu mungkin sama Lesti ya. Waktu itu pemikiranku nggak sejauh seperti Lesti. Ya aku dikasih tahu sama kakak iparku, piye wo, wis siap, mau pisah. Aku ditanya seperti itu. Iya mas. Ya dikasih pengertian. Engko misalnya pakai bahasa Indonesia ya, kalau kamu janda resikonya berat. Orang punya status janda itu nilainya negatif. Aku jawab seperti ini. Ya udah mas, nggak apa-apa, apapun resikonya aku siap menghadapi, meski nanti aku diomongin tetangga kanan kiri depan belakang, aku siap. Aku jawab siap seperti itu. Terus kakak ipar bilang, ya udah kalau itu maumu, yo nanti tinggal urus surat cerai ya. Ya situlah ending dari pernikahanku yang pertama. Karena apa? Belum sempat ngurus surat cerai karena keadaan keuangan keluargaku pun masih, waktu itu nikah talak kalau nggak salah cuma 800. Aku pun tidak bisa mengumpulkan sebesar uang sebesar itu. Tak break dulu, tadi ada anakku. Karena apa? Anakku yang pertama itu, kalau mau tak ceritain storyku tentang sama bapaknya itu nggak mau, nggak tahu, dendam sama saya ya, nggak tahu, mungkin sudah nggak mau menengok masa lalu yang begitu kurang enak mungkin ya. Itulah, sampai mana tadi, betulnya udah ngantuk ya. Di sidang break dulu, mungkin tak sambung nanti atau besok ya. Ini ingatanku udah mulai lemah, nggak bisa ya nge-share storyku dulu waktu ya mau pisah sama almarhum suami, lagi lemah ini ya, sorry, nanti tak sambung. Oke, sekarang tak lanjut
tadi tak pergi yo karena ada adikku ngontennya lagi di kamar kanjeng mamiku. Nah ini aku ngambil videonya di atas, sepi nggak ada orang. Karena apa, kalau aku menceritakan storyku masa lalu yang keluargaku tidak tahu semuanya tentang aku, makanya aku berhentiin. Apalagi story tentang pernikahanku dengan kedua anakku, pasti aku akhiri dulu. Karena apa, aku tidak mau mendengar anak-anakku tahu ya sebetulnya yang yang sejujur dan story pernikahan. Contohnya seperti anakku yang pertama, kan udah dewasa ini. Kakak pengen tahu lah story ini tentang bapak. Aku bilang, ora bu, wes masa lalu biarlah masa lalu. Itu anakku yang pertama. Dan mungkin yang kedua itu bukan akhir dari story anakku yang perempuan, tapi mungkin ya ada continue, ada sambungannya. Karena apa, biar bagaimanapun anakku yang perempuan ya berhak mengetahui dan berusaha untuk siap menerima realita bahwa bapaknya masih ada dan tidak mengakui. Oke, aku tutup dulu story itu. Kembali lagi tentang Lesti dan Bilar ya, yang rujuk. Aku waktu itu kan di sidang di rumah mertua ya. Di situ ada kakaknya berapa ya, 1, 2, 3 kalau nggak salah ya, 3 kakaknya ya, almarhum suami, terus kedua mertuaku laki dan perempuan. Di situ aku ke sana sendiri, tidak didampingi sama keluargaku dari sini. Ibuku pun cuman support, ya nek ditanya jawab, mau apa ya diomong ke. Adikku yang nyekolahkan aku di RS Yamino itu kan waktu itu masih kecil ya, mungkin SD atau SMP lah. Nah adikku yang kedua yang pertama mungkin lagi kerja. Dari sini rumahku sini aku dijemput sama suami almarhum suami. Nah di situ kakaknya udah siap, mertuaku pun sudah siap di ruang tamu. Terus aku ditanya sama kakak laki-lakinya, "Wo, lah piye kok meh pisah tenan?" Katanya seperti itu. Ya aku jawab, "Iya, Mas. Karena mungkin aku sudah nggak sanggup, sudah terlalu capek dan lelah." Aku bilang, jawab seperti itu waktu itu. Terus kakakku yang laki-laki bilang, "Ya sama yang perempuan lah. Anu tuh tante kan." Karena dari pihak sana kan suamiku tuh Ragil tuh anak terakhir. Nah, tuh Rondo ki abot lho tuh sanggahe tuh. Urung tanggo ngomongke ngene-ngene nih, padahal ora ya tetep diomongke. Niate apik ya tetep diomongke. Kakakku ipar bilang seperti itu. "Enggak apa-apa, Mbak. Aku berani mengambil keputusan, aku siap menerima resikonya." Karena itu pun sudah diajarkan dulu sama bapakku sebelum meninggal ya, waktu aku masih kecil itu digembleng. Maksudnya digembleng tuh belajar disiplin, kalau kamu melakukan ini pasti ada resikonya seperti ini. Nah kembali lagi, "Aku siap, Mbak." Ya wes tuh, nek itu maksudnya nek itu kemauanmu ya terserah, itu hakmu. Waktu itu umurku mungkin ya 22 23 lah, setaraan sama Lesti lah. Ya kembali lagi, peranan orang tua dengan pola mendidik itu pun mempengaruhi. Tak pergi sih dulu.
adik-adikku ngambil handuk mau mandi. Karena apa? Ini storyku, adikku tuh tidak tahu ya. Hanya aku dan ibuku yang tahu. Itu. Nah, di situ keputusan udah aku ambil dan aku siap menanggung resikonya ya. Pisah ranjang mungkin judulnya, karena waktu itu apa? Mau rapak istilahnya ya. Rapak itu misal contohnya saya mengajukan perceraian tanpa sepengat ya, mungkin dari pihak salah satu yang mau cerai nggak bisa datang, mungkin itu rapak ya. Katanya sih lebih cepat prosesnya ketimbang perceraian, nanti ada mediasi ini itu nggak tahu, tapi ya waktu itu biaya 800 dan belum mampu, akhirnya pisah ranjang ya. Sempet jalan sama orang lain, hasil satu ya, meski tidak mengakui ya terserah, biar bagaimanapun karena aku mainan titit ya jadinya tutut. Aku siap menanggung resikonya, dan meski mobat mabit ya beli susu, bayar tukang momong waktu itu ya. Ya mungkin selama hampir 20 tahun lamanya aku berusaha untuk berdiri sendiri, bangkit dari masalah yang begitu enggak terlalu kecil menurutku, masalah besar-besar semua. Dan aku tidak punya intinya apa, kepada siapa aku untuk curhat, kepada siapa untuk aku sharing. Aku hadapi sendiri. Kalau aku mungkin apa lelah, mungkin ya hanya sama temanku tuh motor-motoran, temanku perempuan ya, mungkin ke daerah Kudus atau Demak, itu ya dengan minimal budget lah, itu cuman motor-motoran doang, itu sudah menghilangkan stres. Nah, oke, mungkin itu pribadi Lesti untuk kembali kepada sang suami. Kalau aku punya saran sih ya mungkin cukuplah sampai di sini ya. Masa depan anak kita nggak tahu seperti apa, tapi juga harus siap menerima realitanya. Meski bapaknya pernah di penjara mungkin, kalau aku pribadi mungkin yang kedua main perempuan, dan ya aku cukup berterima kasih banyak kepada orang-orang yang telah mungkin menyakiti aku sampai membuat aku blank dirawat di RAJ, tidak apa kepada siapa untuk mengadu beban ini. Karena aku anak pertama, tugasku waktu itu hanya bagaimana keluargaku bisa makan dan makan meski hutang di warung ya. Itu seolah ini kehidupanku langsung dibalik ini. Atau dulunya gini dibalik gini, set. Dan mental belum siap. Dulu selalu minta orang tua, kalau nggak dikasih sakit. Dan sepeninggalan orang tua harus benar-benar mandiri dan berdiri sendiri, meski ibarat diguyur air comberan, air kencing kuda mungkin ya, aku harus tetap tegar dan tidak boleh menangis di hadapan kanjeng mamiku ataupun adik-adikku. Meski di sini tuh berat, di sini juga berat, dompet juga berat. Ya bersyukur alhamdulillah bisa dibuat story, cerita untuk sekarang ini, karena dulu pun pasti menjalaninya pun tidak segampang yang aku omongkan sekarang ya. Okay.
Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya tuh life is choice ya, hidup adalah pilihan. Pilihan hidup ada di tangan Anda selain takdir Tuhan yang menentukan. Wah, omongannya berbobot. Oke, udah. Semoga kalian yang sedang mengalami masalah-masalah berat tetap semangat dan mudah-mudahan cepat mendapatkan solusinya. Oke.